Oke, good listeners, 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini ya? Terutama untuk para warga sehat Cimahi. Nah, biasanya Dinkes menyapanya dengan warga sehat Cimahi ya. Nah, di pagi hari ini kembali kita akan berbincang. Bincangnya santai aja ya kayaknya. Dan kita akan berbincang mengenai yang sekarang sedang akan dijalani ya, yaitu bulan imunisasi anak nasional atau biasa dipanggil biasa dipanggil biasa disebut dengan BIAN. Aduh, ini kepengaruh itu ya, ada tayangan yang ada tokohnya namanya Mas Bian. Jadi iya ya yang lagi tren itu nggak usah disebutin lah ya. Nah, dan bulan imunisasi anak nasional ini merupakan program dari pemerintah yang akan diselenggarakan di seluruh daerah di Indonesia tentunya. Dan pagi hari ini saya Arin Gasmara akan menemani Anda untuk berbincang dengan narasumber yang saat ini pagi ini sudah tiba di studio. Ada Ibu Wati Riswati Ningsih. Dan selamat pagi. Selamat pagi. Teteh aja ya kayaknya, nggak usah Ibu, soalnya masih segar, masih cantik. Aduh, kayaknya. Makasih. Jadi bilangnya Teteh aja. Manggi Teh, gimana, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Aktivitasnya lancar ya? Aktivitasnya lancar. Iya. Lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan ini ya. Dinas Kesehatan selalu sibuk sih. Oh gitu ya. Insya Allah selalu sibuk. Iya, karena memang yang yang diurus itu bukan perkara main-main ya. Jadi dari tingkatan usia anak, kemudian dewasa, apalagi kita masih juga pandemi belum berakhir nih ya. Belum. Belum. Jadi kayaknya masih banyak yang harus diurusin sama Dinkes ya. Betul. Dan pagi hari ini juga kita akan banyak berbincang. Untuk pagi hari ini kita spesialisasinya di BIAN aja dulu ya. Sebenarnya banyak yang ditangani oleh Dinas Kesehatan ya, terutama Teteh dari bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Oh iya ya. Nah, mungkin bisa kita mulai ya perbincangan kita. Kemarin sempat baca-baca kalau di bulan Mei sekitar minggu kedua itu ya, pemerintah mencanangkan bulan imunisasi anak nasional ya. Nah, di Riau ya kalau nggak salah pencanangannya. Nah, mungkin awalnya Teteh bisa cerita dulu sebetulnya imunisasi itu sendiri apa sih Teh? Apakah suntikan atau obat atau apa? Mungkin biar memperluas wawasan kita ya. Imunisasi itu sendiri apa sih Teh? Jadi sebelum kita membahas mengenai BIAN ya, biar nanti masyarakat juga tahu ya, atau memang banyak yang sudah tahu tapi kita mengingatkan kembali ya. Jadi imunisasi itu adalah salah satu program dari pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, yaitu melalui pemberian antigen atau disebut vaksin ya, dengan cara disuntikan ke dalam tubuh seseorang, dan diharapkan itu nanti terbentuk kekebalan terhadap suatu penyakit. Nah itu, jadi diharapkannya terbentuknya antibodi dari individu yang disuntikannya itu. Dan itu untuk usia balita ya biasanya imunisasi ini? Kalau program imunisasi itu dari bayi baru brojol ya, udah ada ya, yang harus 0 hari ya. Jadi disebutnya bayi baru lahir itu 0 hari. Pada saat dilahirkan ibunya itu 1 jam udah ada imunisasinya yang harus diberikan. Hepatitis. Nah, itu sampai pertama, dengan lansia ada pemberian imunisasinya. Seperti contohnya vaksin haji. Yang sebelum berangkat haji. Nah, insya Allah kita juga nih minggu depan kita akan akhir bulan ya, tanggal 26 Kota Cimahi juga akan mengantar jemaah haji setelah 2 tahun tidak berangkat. Nah, ini mereka calon-calon jemaah haji ini termasuk yang salah satu sasaran vaksin, yaitu vaksin meningitis ya. Ini hanya untuk informasi saja. Jadi dari bayi brojo sampai lansia itu ada vaksinnya. Ada ya. Betul. Apalagi kalau kita lihat kan penyakit-penyakit menular terutama ya yang diatasi dengan vaksin atau imunisasi ini banyak banget macamnya Teh. Sangat banyak dan terus berkembang. Jadi memang imunisasi atau vaksinnya juga pasti
mengalami inovasi. Contohnya pandemi ini juga melahirkan vaksin baru kan? Betul. COVID, jadi vaksinnya vaksin COVID. Oh gitu ya. Nah sebetulnya mungkin bisa diperjelas lagi. Kalau tadi Teteh menyebutkan untuk mencegah penyakit menular tertentu ya. Nah manfaat secara luasnya imunisasi itu apa sih Teh? Jadi manfaat dari pemberian imunisasi itu, yang satu itu ya terbentuknya kekebalan dari tubuh seseorang untuk mencegah penyakit menular. Nah, penyakitnya apa saja? Ya, kebetulan kalau yang di program imunisasi yang dari pemerintah itu adalah disebut PD3I atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ada banyak macamnya gitu. Nah, ini masuk ke dalam program rutin. Itu salah satunya ya untuk membentuk kekebalan. Kemudian yang kedua, kekebalannya itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kekebalan kelompok atau disebut herd immunity. Jadi terjadinya kekebalan kelompok di masyarakat. Jadi terjadinya itu bukan hanya yang sudah divaksin, yang tidak divaksin pun kan hanya sebagian, hanya sebagian kecil kan yang tidak divaksin karena ada alasan, misalnya salah satunya ada komorbid, ada sakit tertentu yang tidak dibolehkan untuk divaksin, dan mereka terlindungi oleh kelompok yang sudah divaksin. Itu salah satunya. Jadi dapat manfaatnya juga meskipun kita karena kondisi tertentu nggak bisa dapat vaksin. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah untuk mencegah terjadinya KLB, kejadian luar biasa atau wabah. Gitu. Wabah atau KLB. Beberapa manfaat dari imunisasi ya. Kalau mengenai jenisnya nih Teh, kan seperti kita tahu kayaknya kalau untuk balita gitu ada imunisasi dasar misalnya ya, terus untuk orang dewasa juga ada vaksin di saat COVID ini juga pandemi COVID ada muncul vaksin baru ya, vaksin COVID. Nah kalau dari jenisnya imunisasi itu apa aja sih Teh? Jadi ada imunisasi rutin. Di dalamnya ada program yang imunisasi dasar lengkap, kemudian ada imunisasi tambahan juga. Salah satu yang imunisasi dasar lengkap itu yang kita berikan dari bayi begitu lahir sampai dengan usia 2 tahun. Nah itu imunisasi rutin lengkap ya disebutnya. Jadi ada polio, DPT, DPT HB/HIB, kemudian ada campak rubella, nah itu BCG, dan itu masuknya ke imunisasi bayi. Nah di atas bayi juga di atas 12 bulan sampai dengan 24 bulan itu ada imunisasi booster, yaitu campak rubella dan DPT booster. Itu di usia 18 bulan biasanya rubella diberikan. Dan DPT ya, lebih dari 18 bulan. 18 bulan sampai 24 bulan biasanya diberikan gitu. Jadi sebutnya itu booster atau ulang. Jadi DPT ulang atau campak ulang gitu bahasanya. Soalnya kadang ada juga yang mungkin menyangkanya kalau udah campak tuh yang 9 bulan pas bayi udah mulai bisa berdiri itu udah selesai gitu dikiranya. Jadi ternyata ada imunisasi rutin lengkap itu sampai dengan 2 tahun. Jadi ada ulangan 2 itu ya, campak ulang dan DPT ulang. Dan ada juga tambahan. Nah tambahannya itu imunisasi pada anak usia sekolah, yaitu BIAS. Bukan BIAN ya, ini beda lagi BIAS. Bulan imunisasi anak sekolah. Nah ini setiap tahun rutin dilakukan tiap bulan Agustus dan bulan November. Nah itu untuk usia berapa? Usia kelas 1 SD, biasanya 7 tahun ya. Itu jadi kelas 1 itu pada bulan Agustus diberikan campak rubella, kemudian di bulan November diberikan vaksin DT, difteri tetanus. Nah kemudian kelas 2 dan kelas 5 pada bulan November saja itu diberikan vaksin TD. TD itu tetanus difteri. Itu sudah rutin tiap tahun dilakukan. Jadi yang namanya bulan imunisasi anak itu enggak cuma untuk anak bayi setelah balita atau itu ya, anak sekolah juga memang ada ya imunisasi yang ulangannya gitu. Jadi ini sebagai tambahan ya, sebagai tambahan di bulan Agustus dan November harus diingat-ingat nih. Dengan imunisasi rutin pada bayi, kemudian pada anak sekolahnya diberikan lagi, diulang lagi. Ini untuk meningkatkan kekebalan tubuh si anak yang didapatkan pada saat bayi. Jadi titer antibodinya itu kan sudah mulai menurun tuh. Nah begitu sekolah
kelas 1 SD kita tambah lagi, kelas 2 kita tambah lagi, jadi naik lagi titer antibody seseorang itu. Iya. Gitu. Jadi dijaga terus nih ya, di berbagai tingkatan usia udah lepas 2 tahun, terus balita ya, setelah balita, terus usia sekolah, terus juga dipersiapkan lagi nantinya. Kemudian ada TTUS juga kan? Apa itu? TTUS wanita usia subur atau imunisasi ini diberikan pada ibu hamil juga untuk tetanus difteri. Oh gitu ya. Jadi di berbagai tingkatan usia, terus juga nggak terbatas laki-laki, perempuan ya. Jadi untuk yang perempuan itu juga ada ya untuk pencegahan. Ada juga yang khusus untuk perempuan nanti akan masuk di tahun depan, insya Allah HPV. Human papilloma virus, yaitu jadi untuk mencegah kanker serviks. Kanker mulut rahim. Nah itu nanti akan diberikan di kelas 5 dan 6 SD di tahun depan. Oh dari usia dini ya diberikannya. Memang usia dini. Nah kalau saat ini sudah berjalan di DKI Jakarta dan di kalau tidak salah Yogyakarta ya yang sudah diberikan. Nah kalau untuk Jawa Barat sendiri, insya Allah di tahun depan. Oh gitu ya. Jadi udah di berbagai daerah udah disiapkan ya. Kalau untuk Cimahi sendiri gimana kalau Cimahi ya insya Allah masuk ke programnya Jawa Barat ya. Jawa Jadi Barat, insya Allah tahun depan kita katanya mulai. Baru mudah-mudahan mendengar segera siap. Katanya akan masuk, tapi programnya sendiri kami juga belum mendapatkan. Oh gitu. Mudah-mudahan sih bisa segera ya. Soalnya kayaknya kanker serviks itu salah satu yang agak ditakutin ya. Maksudnya merupakan kematian penyebab akibat kanker serviks itu kan cukup tinggi di Indonesia ya. Jadi kita akan berikan pencegahan sedini mungkin ya di usia kelas 5 dan 6 SD ya. Oke, dan mungkin nanti sebetulnya jadi banyak ya jenis penyakit yang memang ditargetkan untuk bisa dicegah melalui imunisasi. Betul. Atau bahkan eliminasi, disebutnya eliminasi ya Teh? Eliminasi, pengennya udah nggak ada lagi deh pokoknya penyakit itu gitu ya. Dihapuskan. Apa aja sih Teh kalau yang penyakit-penyakit yang ditargetkan untuk bisa diberantas tuh sama si imunisasi ini? Sebetulnya ini kan PD3I ya, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah ini untuk penyakit polio sendiri kita sudah 2014 itu dapat sertifikat bebas polio. Tapi dalam perjalanan kan ada kemunculan lagi ya, yang waktu kasus tahun 2000 kalau tidak salah 2018 ya di Papua ya. Papua karena ada virus polio lagi yang masuk, akhirnya kita kan ada jadi lagi harus padahal udah ditargetkannya. Makanya di 2016 sempat kita hajat vaksin lagi. Jadi ada PIN polio waktu itu ya. Kemudian ada introduksi juga IPP itu polio suntik. Yang disuntikan. Bukan kalau tetes polio ya? kan ditetes selama ini. Nah, mulai 2017 itu kita lakukan 2 polio tetes dan polio suntik. Ada yang IPP disuntikan juga ya. Nah itu jadi kita akan eradikasi polio. Ternyata meskipun sudah berusaha dicegah juga bisa kecolongan juga ya Teh. Ada lagi ya meskipun udah ditargetkan tereliminasi tuh si penyakit-penyakit tertentu gitu ya. Oke Teh, mungkin kita nanti akan mulai masuk ke program BIAN-nya ini sendiri ya, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Nanti kita akan berbincang lebih jauh dan masih bersama Ibu Wati Riswati Ningsih atau Teteh Tewati. Dan kita simak dulu yang satu ini ya. Bulan Imunisasi Anak Nasional. Apa itu BIAN? Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN adalah kegiatan pemberian imunisasi tambahan campak rubella dan pemberian imunisasi pada anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Apa tujuan BIAN? Untuk mencegah peningkatan jumlah kasus beberapa penyakit di Indonesia yang beberapa tahun terakhir semakin meningkat, seperti campak, rubella, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan polio. Seperti apa gejala penyakit campak rubella itu? Campak itu bergejala mata merah, demam, batuk, dan pilek, serta bercak kemerahan pada kulit.
dan rubella dengan gejala pusing, nyeri sendi, batuk, dan pilek. Rubella jika tertular kepada ibu hamil maka akan mengakibatkan sindroma rubella kongenital, yaitu kelainan jantung, gangguan pendengaran, kerusakan otak, serta katarak. Sasaran pelaksanaan BIAN yaitu anak usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun. Jadwal pelaksanaan BIAN mulai 18 Mei 2022 hingga 18 Juni 2022. Lokasi penerimaan imunisasi, sekolah TK, SD, SMP, puskesmas seperti Puskesmas Tiban Baru, serta Posyandu. Adakah efek samping pasca pemberian imunisasi? Kejadian ikutan pasca imunisasi cenderung ringan dan jarang, namun bila terjadi gejalanya demam, ruam merah, serta nyeri. Gejala akan hilang setelah 2-3 hari, tapi hubungi paskes terdekat jika gejala menetap. Jika anak demam, maka yang kita lakukan perbanyak minum air putih, kompres, minum paracetamol, serta istirahat yang cukup. Apakah benar imunisasi campak rubella dapat menyebabkan autisme? Maka jawabannya adalah hoax ayah bunda. Apakah vaksin itu halal? Jelas halal. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan imunisasi pada dasarnya dibolehkan atau mubah sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh atau imunitas dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Ayo berikan imunisasi lanjutan, anak tepat waktu. Ayo imunisasi. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Kita lanjut kembali ya kebersamaan kita di pagi hari ini dengan bincang sehat nih bersama Teh Wati Riswati Ningsih, dan kita masih berbincang tentang imunisasi, kemudian juga pelaksanaannya, dan spesialnya lagi mengenai bulan imunisasi anak nasional atau yang biasa disebut BIAN. Iya. Nggak pakai mas ya, Mas BIAN. BIAN aja. Nah, kalau kita masuk ke bulan imunisasi anak nasional ini ya, kalau definisinya sendiri apa sih Teh? Kenapa harus dispesialkan gitu loh? Ada bulan imunisasi anak nasional gitu. Iya, baik. Jadi BIAN ini ya kepanjangan dari Bulan Imunisasi Anak Nasional. Ini salah satu program dari Kementerian Kesehatan RI ya. Jadi dalam rangka pemberian imunisasi yang diperuntukkan untuk sasaran usia balita dan anak usia sekolah ya. Iya. Jadi bukan cuma untuk balita ya, balita dan anak sekolah. Ini program untuk seluruh Indonesia dulu. Iya. Nah, nanti ini di dalamnya ada rangkaian, ada 2 kegiatan, yaitu pemberian campak rubella dan imunisasi kejar. Nah, yang imunisasi kejar nanti mungkin saya akan bahas selanjutnya ya. Nah, ini terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama ini untuk di luar Pulau Jawa dan Bali. Nih saat ini sudah dilaksanakan di bulan Mei lalu ya, Mei Juni ya. Makanya kemarin launchingnya di Kepri ya. Nah, untuk tahap 2 kita kerjakan di bulan Agustus September untuk Pulau Jawa dan Bali. Jadi termasuk Kota Cimahi di dalamnya Provinsi Jawa Barat. Jadi kita tuh nanti ya, Agustus. Nanti Agustus September gitu. Jadi yang sekarang tuh baru Sumatera ya, luar Jawa Bali deh pokoknya. Luar Pulau Jawa dan Bali. Termasuk sudah Indonesia Timur ya. Jadi betul. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur betul. Ya. Oh gitu. Jadi pemberian imunisasi tambahan campak rubella dan imunisasi kejar. Kalau imunisasi campak rubella mungkin tadi sudah kita bahas sedikit ya. Kemudian untuk imunisasi kejarnya itu apa sih gitu? Nah, imunisasi kejar itu adalah upaya untuk melengkapi status imunisasi yang belum lengkap. Jadi kalau pada saat bayinya dulu belum lengkap, misalnya contohnya ya, kita langsung kasih contoh aja biar lebih mudah. DPT itu pada bayi itu kan diberikan sampai dengan usia 12 bulan itu harus 3 kali mendapatkan. Harus sudah 3 kali ya. Iya betul. Untuk anak-anak yang drop out atau yang tidak selesai, tidak lengkap, misalnya baru DO ya. Iya, drop out itu istilahnya di imunisasi. Untuk anak-anak yang belum lengkap itu yang drop out. Misalnya DPT baru 1 kali. Nah, sisanya masih ada hutang 2 kali. Nah, kita akan lengkapi di imunisasi kejar ini.
Itu salah satu contohnya. Ya. Misalnya untuk polio harus mendapatkan 4 kali, baru 1 kali berarti masih ada hutang 3 kali. Iya. Nah ini jadi upaya soalnya kadang-kadang mungkin kondisi tertentu teh, misalnya si anaknya lagi demam, lagi sakit yang memang berhari-hari gitu ya, terus dia nggak kekejar tuh si jadwal imunisasinya. Ya, itu bisa diperbaiki atau dilengkapi di betul. Memang program kejar berbagai ini. Alasan ya orang tua tidak menyelesaikan imunisasinya pada saat bayinya tidak selesai gitu. Banyak faktor Salah satunya mungkin alasan orang tuanya sibuk. Nah, ada tuh ya. Kemudian udah jadwalnya anaknya nggak diantar ke anaknya sakit terus, pilek terus katanya, itu salah satu. Nah, itu jadi kita akan lengkapi di imunisasi kejar ini di bulan Agustus September. Oh gitu. Tapi ini si imunisasi yang kejar ini cuma sekali aja. Ini akan berlangsung terus gitu. Jadi kalau nanti hutangnya 3 kali, kita ada jadwalnya. Misalnya DPT gitu. 3 kali hutangnya, berarti nanti ada jaraknya. Jadi kita akan berlanjut terus, tidak hanya di bulan Agustus September. Upaya melengkapinya. Iya. Gitu. Karena tetap ya, kalau misalnya utangnya 2, dibayarnya harus 2 kali. 2, tapi ada jaraknya gitu. Kan. Iya, dan tidak akan selesai di bulan September gitu. Untuk si kejar ini akan berlanjut terus. Misalnya kalau hutangnya memang banyak sekali, akan berlanjut di bulan-bulan selanjutnya ya. Bahkan gitu. Sampai loncat tahun ke 2023 mungkin. Ya, itu pokoknya sampai balita itu lengkap. Iya. Iya. Jadi emang kalau lihat dari tadi target atau tujuannya ya, imunisasi ini kayaknya memang penting banget ya. Jadi kita sebagai orang tua juga jangan banyak alasan. Jangan banyak modus ya. Masalahnya itu orang tua kan banyak hoax ya sekarang ya di medsos ya. Iya betul. Informasi itu kan memang ada yang positif, ada yang negatif ya. Maksudnya ada informasi yang nakut-nakutin tuh teh. Jadi gimana ya? Orang tua juga kadang-kadang malah takut gitu di imunisasi, takut gini, takut apalagi gitu. Kalau terkait halal haram ya, kalau vaksin itu kan. Kalau udah nyangkut itu kadang takut haram katanya. Sedangkan fatwa kan MUI udah ada tadi ya. Kan sudah sedikit dibahas ya dalam Insya Allah ya, keamanannya mubah ya, jadi sudah mubah, diperbolehkan. Iya. Jadi keamanannya nggak cuma dari sisi kesehatan tapi juga secara agama juga Insya Allah MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa ini mubah gitu ya. Jadi bisa menjadi pilihan untuk orang tua tapi lebih baik sih milih untuk diimunisasi ya anaknya ya karena lihat manfaatnya itu. Dan terus tadi Teteh juga bilang nggak cuma untuk yang diimunisasinya aja, tapi juga yang tidak diimunisasi juga ternyata terlindungi, dapat manfaatnya. Iya betul. Gitu ya. Karena adanya kekebalan kelompok melindungi sebagian kecil yang tidak imunisasi yang karena memang ada alasan faktor kesehatan. Iya gitu. Betul. Iya. Nah kalau lihat dari alasan atau latar belakang dibuatnya bulan imunisasi anak nasional ini, itu kenapa sih Teh? Kok concern banget nih pemerintah untuk bikin kenapa harus gitu ya. Kok pemerintah juga concern banget untuk bikin BIAN ini. Betul. Boleh diceritain ada beberapa alasan. Yang pertama mungkin adanya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 yang sampai dengan saat ini belum dicabut kan pandeminya. Jadi sudah sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun lebih ya. Jadi di awal kita nggak lupa ya adanya lockdown, adanya pembatasan dan sebagainya. Ini yang menjadikan fasilitas kesehatan tutup. Di awal di awal pandemi itu tutup. Bidan praktek mandiri tutup, kemudian puskesmas tutup, rumah sakit tutup, dan pokoknya ada pembatasan. Sehingga yang kedua yang masyarakat sendiri kan takut untuk pergi ke ini ya, takut untuk datang ke paskes karena kasus COVID-nya tinggi. Jadi dengan membawa bayinya itu takut tertular dan sebagainya. Jadi sehingga cakupan imunisasi selama 2 tahun setengah ini turun. Jadi itu targetnya 95% misalnya, ini hanya cakupan hanya sampai 90%, bahkan sampai 87%. Nah, si cakupan yang tidak tercapai ini menghasilkan anak-anak ya. Jadi adanya akumulasi anak-anak yang tidak imunisasi lengkap. Nah, dari sini terlahirnya kejadian luar biasa seperti contohnya difteri. Nah, sekarang sudah mulai muncul lagi. Gitu. Karena
cakupannya rendah, anak-anak banyak yang akhirnya tertular oleh penyakit yang tadinya sudah kita upayakan untuk ditekan tidak muncul. Nah, karena banyak yang anak-anak yang tidak imunisasi muncul kembali KLB ini ya. Itu salah satunya gitu. Jadi populasi dampaknya anak-anak luar biasa ya ternyata betul. Pandemi ini orang jadi takut pergi ke vaskes, kemudian juga jadi banyak yang jadwalnya berantakan gitu ya kalau boleh dibilang. Jadi banyak yang drop out lah. Iya betul. Ya. Kemudian mayoritas wilayah Indonesia itu karena cakupannya memang rendah itu vaksinnya, sehingga beresiko tinggi untuk muncul kembali penyakit yang PD3I itu. Iya. Sehingga memang perlu adanya imunisasi tambahan ini gitu untuk upaya melengkapi imunisasi dasar lengkap pada balita. Nah, itu lahirnya Bian. Bian ya. Kalau contoh-contoh kasus yang mungkin kita belum dengar ya. Jadi akibat dari memang banyaknya anak-anak, banyaknya balita yang drop out tadi itu boleh mungkin jadi referensi buat kita gitu, Teteh, boleh cerita kasus. Jadi kalau memang misalnya kita tidak memberikan imunisasi campak rubella pada bayi, nanti timbulnya KLB atau kejadian luar biasa dari penyakit campak baik rubella. Campak dan rubella gitu ya. Nah, untuk kalau kita tidak memberikan imunisasi polio, nanti muncul lagi penyakit polio. Polio itu lemah lunglai, lumpuh layu. Jadi cacat ya. Padahal ini udah mau habis ya, udah mau hilang ya. Ya, sebenarnya kita sudah dapat sertifikat bebas polio 2014. Kemudian nanti kita targetnya itu dikhawatirkan 2026 itu kita bebas polio, eradikasi polio gitu. Tapi kalau misalnya cakupannya rendah, penyakitnya muncul kembali, ya kita berarti targetnya tidak akan tercapai di 2026 itu. Padahal dari 2014 kita udah bebas polio ya. Iya. Nah, kalau secara umum mungkin bisa dijelaskan juga tujuan dari si bulan imunisasi anak nasional ini, tujuan utamanya gitu ya. Selain yang mengeliminasi beberapa penyakit itu, kemudian juga bebas apa gitu ya, misalnya apa aja tuh Teh? Jadi, ada tujuan khususnya? Tujuan umumnya untuk mencapai dan mempertahankan kekebalan populasi yang tinggi tinggi dan merata ya, sebagai upaya mencegah terjadinya KLB PD3I. Itu yang tujuan umum. Kemudian untuk tujuan khususnya sendiri, untuk menghentikan transmisi virus campak rubella di semua kabupaten kota di wilayah Indonesia pada tahun 2023. Dan upaya mendapatkan sertifikasi eliminasi campak rubella di tahun 2026. Nah, itu jadi ini si campak rubella ini ya khusus ya. Kemudian juga untuk mempertahankan Indonesia bebas polio ya, dan untuk mewujudkan eradikasi polio pada tahun 2026 ya. Dan yang utamanya kita harus bisa mengendalikan penyakit difteri dan pertusis yang sekarang sudah mulai bermunculan kembali. Gitu. Iya. Kalau ini belum bebas ya kita ya, difteri sama pertusis ini. Kita 2018 termasuk kota Cimahi ya, Jawa Barat terutama, kita KLB. Bahkan kota Cimahi itu ada 4 kasus dengan 1 kematian. Waduh, sayang sekali gitu. Ini setelah ditelusuri, anak-anak ini tidak mendapatkan imunisasi. Oh, difteri itu ya? Iya, DPT. Aduh, sayang banget sayang ya. Sekali. Dan memang penyesalan itu datangnya itu terlambat. Betul. Iya. Nah, itu ya mengenai tujuan umum dan khususnya, jadi difokuskan ke penyakit campak rubella, kemudian juga bebas polio yang kita udah mendapatkannya sebetulnya di 2014, mudah-mudahan bisa bertahan gitu ya. Kemudian juga penyakit difteri dan pertusis yang kita belum dapat nih, belum bebas ya kita dari itu ya. Masih sangat tinggi kejadiannya. Iya. Nah, kalau pelaksanaannya secara teknis itu gimana Teh? Pelaksanaan bulan imunisasi anak ini. Nanti rencananya itu nanti kalau untuk lokasi sih bisa dilakukan di pos pelayanan Bian, itu bisa di sekolah, posyandu,
bisa puskesmas, rumah sakit, bisa di mall, bahkan di pasar juga boleh. Oh gitu. Yang pasti kita nanti akan menetapkan nanti pos pelayanannya, misalnya contoh Kota Cimahi akan di mana gitu. Ya, apa di Posyandu saja, apa nanti kita akan membuat tambahan pos pelayanan di tempat lainnya. Ya, gitu. Jadi akan diatur ya, terutama tentang tempat pelayanannya. Ya, biar bisa diketahui ya, kita kalau mau ikut, terutama untuk yang DO ini ya tadi ya, kita kalau mau ikut si Bian ini harus pergi kemana? Nah itu ya terutama. Tapi kalau yang pasti kalau Posyandu pasti ya, pasti menjadi pos pelayanan. Iya, itu akan. Cuma nanti mungkin ada. Tapi Posyandu kan sebulan sekali ya. Posyandu ya 1 bulan sekali, tapi kan nanti secara bertahap akan dilaksanakan seluruh Posyandu ya. Oh gitu. Nanti untuk teknisnya mungkin kita akan membahasnya di kemudian hari, karena nanti kan harus melalui koordinasi dan sebagainya. Nanti penetapan Kota Cimahi itu mau bagaimana sih? Gitu. Tapi yang pasti pemerintah tidak membatasi untuk lokasi gitu, boleh di mana saja. Gitu. Tapi ditetapkan menjadi pos pelayanan. Oh iya, khusus untuk Bian ini ya. Dan kita bakal bulan Agustus ya. Agustus September. Iya, betul. Nah, sementara untuk usia mungkin bisa dijelaskan, sebutkan lagi usia si sasaran ya. Disebutnya sasaran si Bian ini. Iya. Kalau sasaran kan dari untuk program di Indonesia kan usia balita dan usia anak sekolah. Nah, khusus untuk Provinsi Jawa Barat dan terutama Kota Cimahi, kita melakukan pada usia balita saja. Jadi usia anak sekolahnya kita tidak laksanakan di program Bian, tapi gitu. Ada program tadi yang BIAS. Yang berbeda. Anak jadi sekolah tetap ada usia anak sekolah, tapi programnya beda gitu, bukan Bian. Pada BIAS. Nah, kalau ini ya, kadang orang tua tuh punya kekhawatiran tersendiri ya, selain mengenai hal haram, kemudian juga hal lainnya gitu. Kalau anaknya atau bayinya gitu diimunisasi, sebetulnya kalau efek dari imunisasi itu apa sih Teh? Yang mungkin jadi apa ya? Mungkin kalau dijelaskan, ketakutan. Kalau dijelaskan, ternyata efeknya hanya bersifat sementara atau, efek terbaik terburuknya dari imunisasi ini sendiri apa sih Teh? Efek imunisasi itu disebut juga dengan KIPI ya. KIPI itu kepanjangan dari kejadian ikutan pasca imunisasi. Kayak itu ya, vaksin ya, vaksin COVID kemarin kan KIPI gitu ya. Jadi kalau di masyarakat sudah tahu lah KIPI gitu ya. Kalau di televisi suka lihat, ini kejadian KIPI. Nah itu adalah efek sebetulnya kejadian medis yang terjadi setelah dilakukannya vaksinasi. Gitu. Nah ini terbagi menjadi 2. Ada KIPI ringan, juga ada KIPI yang berat. Nah kalau contoh KIPI ringan itu seperti demam, pusing, atau misalnya bengkak di lokasi penyuntikan, atau ruam kemerahan. Nah itu contoh-contoh dari KIPI ringan. Sedangkan untuk KIPI yang berat itu bisa sampai dengan misalnya terjadi kejang. Setelah divaksin ada terjadi kejang atau bahkan dengan misalnya kematian. Nah, padahal ini fungsinya audit KIPI ini ada, jadi dari kejadian KIPI ini ada audit KIPI. Nah, ini tuh untuk pembuktian bahwa sebetulnya kejadian yang terjadi itu tidak ada hubungannya dengan vaksin atau imunisasi itu sendiri, tetapi kebanyakan itu dan memang selalu terbukti itu ada penyakit lain. Jadi misalnya anak sebetulnya sudah tertera penyakit lain. Nah, begitu kita suntik kebetulan langsung kejang, padahal dia memang punya ada sakit yang lain gitu. Sudah terbukti dari beberapa kasus yang di Kota Cimahi juga. Ternyata bukan dari vaksin atau imunisasi. Jadi nanti kita lakukan ada audit KIPI-nya gitu ya. Sehingga masyarakat merasa aman bahwa dengan audit KIPI ini kan terbukti nih bahwa bukan dari vaksin loh. Gitu. Kejadiannya sehingga masyarakat tenang, aman untuk melakukan vaksinasi. Nah, kayaknya itu perlu banget untuk disosialisasikan ya Teh, si hasil audit KIPI-nya itu ya. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita amit-amit ya Teh mengalami kejadian itu ya, ikutan pasca imunisasi ya, KIPI itu kita harus gimana sih Teh? Kadang kan udah panik duluan ya, apalagi kalau sampai udah nyangkut kejang itu Teh.
Kalau anak udah kejang, udah deh orang tuanya pasti langsung panik gitu. Sebetulnya kita harus pergi kemana, harus melakukan apa gitu Teh. Mungkin bisa Kalau untuk kipi ringan, mungkin bisa ditangani sendiri ya. Misalnya demam, bisa kita sediakan paracetamol. Betul. Ya, untuk bengkak kita bisa kompres. Nah, atau paling tidak kita ke tempat fasilitas kesehatan terdekat, misalnya puskesmas atau bidan atau dokter yang dekat dengan rumah kita. Nah, kalau untuk yang berat, ini mungkin langsung dirujuk ke rumah sakit. Satu lagi, yang ruam itu Teh, itu kan termasuknya ringan ya? Ruam kemerahan, itu gimana sih ngatasinnya Teh? Ruam kemerahan kan harusnya bisa diatasi sendiri ya, mungkin apa hilang sendiri atau sebaiknya ke puskesmas saja, nanti diobati di puskesmas atau ke dokter swasta yang dekat ya. Gitu seperti itu. Gitu ya. Oke deh, nanti mungkin kita kebetulan ini untuk yang masih akan melakukan interaktif nih ya. Boleh menghubungi 085-161-280-929, dan kebetulan juga memang karena kita sudah informasikan sebelumnya kalau hari ini kita ada perbincangan mengenai Bian ini, juga sudah ada pertanyaan yang masuk ya Teh. Tapi sepertinya kita akan bahasnya setelah yang satu ini ya. Kita simak dulu yang satu ini. Setelah itu kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan untuk Anda yang belum berkesempatan untuk bertanya, masih boleh karena akan di sesi selanjutnya akan kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan Anda masih bisa menghubungi 085-161-280-929. Hai warga sehat Cimahi, mari selalu terapkan perilaku hidup bersih dan sehat dimanapun dan kapanpun. Tahu nggak sih apa saja perilaku hidup bersih dan sehat itu? Yang pertama adalah dengan melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, kemudian lanjut dengan memberikan ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan menggunakan air bersih. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, memberantas sarang nyamuk minimal 2 kali seminggu, menggunakan jamban sehat, dan yang terakhir adalah tidak merokok. Dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, kita cegah penyakit COVID-19, hepatitis, diare, influenza, serta penyakit infeksi lainnya. Mari bersama wujudkan Indonesia bersih, sehat, dan berkualitas. Apapun gayanya, hidup bersih dan sehat perilakunya. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Cimahi dan didukung oleh Mix Radio 92,9 FM Cimahi. The best mix of music, the best mix of music, Mix 92.9. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Kita masih di perbincangan yang menarik nih ya, terutama untuk para ibu, para orang tua yang ternyata nggak cuma buat orang tua aja sih, karena ternyata imunisasi ini juga dipersiapkan untuk tidak hanya untuk balita, kemudian juga ada untuk anak, juga untuk para wanita. Nah, jadi memang disiapkan untuk mengatasi beberapa penyakit-penyakit yang memang ingin kita nyahkan gitu ya Teh. Dan masih ada Teh Wati Riswati Ningsih yang menemani kita di pagi hari ini. Nah Teh, seperti yang Arin tadi sudah informasikan ya, ada good listeners atau pendengar kita yang sudah mengajukan pertanyaan di 085-161-280-929. Katanya ini Ibu Asih dari Cimahi Selatan. Mau bertanya Teh, katanya, anak saya usia 3 tahun. Seingat saya sih sudah lengkap imunisasi dasarnya. Kemudian apakah masih ada imunisasi yang harus anak saya terima? Mengingat saat ini banyak sekali penyakit-penyakit bermunculan. Saya jadi takut, katanya. Terima kasih. Nah, ini salah satu problemnya kalau seingat orang tuanya udah lengkap, tapi nggak punya catatan yang gimana ya? Maksudnya pencatatannya kurang KMS benar. Atau buku KIA-nya ya. Ini kata Bu Asih, katanya seingat saya sih sudah lengkap imunisasi dasarnya. Betul. Itu gimana Teh? Ya, baik.
Jadi biasanya kalau orang tua itu pengingat yang kuat ya, sebetulnya. Jadi harusnya kalau ya. Seperti saya contohnya, saya ingat anak saya itu lengkap semua. Nah, Insya Allah kalau memang mengingat sudah lengkap, Insya Allah itu sudah lengkap gitu. Kita anggapnya ya. Walaupun seharusnya sih orang tua itu bisa menyimpan data-data itu, bahkan data buku kaya atau KMS itu akan ditanyakan Bu nanti pada saat masuk SD. Oh, usia sekolah juga usia sekolah ya masih. Karena memang di SD itu kan ada bias itu, jadi datanya itu disimpan baik-baik ya harusnya ya. Harus ada pendataan lagi melalui buku KIA tersebut. Itu seharusnya. Tapi kalau memang sudah mengingat sudah lengkap, Insya Allah sudah. Namun nanti yang harus diberikan ya. Ini dalam usianya 3 tahun ya program anaknya. Bian ini usia 3 tahun kan masih balita ya. Ini otomatis akan mendapatkan 1 kali dosis campak rubella pada bulan Agustus. Oh iya. Yang tadi Teteh sebutkan Agustus sama November? September. Agustus. Nah, untuk kalau ini anak ini kalau sudah kita anggap lengkap, Iya. Hanya mendapat 1 kali saja campak rubella. Jadi imunisasi kejarnya kita tidak berikan karena sudah lengkap. Ya. Gitu. Ya. Sementara nanti kita baru pikirin setelah usia sekolah juga bakalan ada ya. Tapi untuk usia ini untuk seperti yang Bu Asih tanyakan ya, di usia 3 tahun aja dulu gitu. Ada yang terdekatnya imunisasi campak rubella di bulan Agustus nanti. Biar nanti Agustus ya. Tapi nanti begitu si anak ini masuk ke usia sekolah dasar kelas 1 nanti mendapatkan lagi. Iya, bakal ada lagi ya. Iya, nah, betul. Kemudian ada Vida di Cimahi yang juga bertanya katanya, apakah aman jika anak memperoleh lebih dari 1 macam vaksin dalam sekali suntik? Tapi mengingat kenyamanan anak, apakah ada cara alternatif mengenai hal ini? Biar nggak sering disuntiknya katanya teh gitu ya. Maksudnya sekalian kali ya. Iya. Kalau dari segi aman ini sudah terbukti aman karena kegiatan double vaksin ya. Double vaksin ya disebutnya. Ini sudah kita berikan bertahun-tahun gitu dan tidak ada efek. Contohnya untuk pemberian anak usia 4 bulan kan diberikan DPT HBHIB 3 ya. Kemudian IPP itu polio suntik dan polio tetes berbarengan. Jadi 3 itu dibarengin ya Teh? Iya, 3 vaksin sekaligus. Iya, dan itu aman ya? Dan ini aman, terbukti gitu ya. Jadi untuk kejar ini sebenarnya nggak usah takut gitu karena memang ini kegiatannya sudah rutin sih kita lakukan pada saat bayi. Iya. Dan udah ada datanya mungkin ya, maksudnya kipinya sangat minim gitu ya. Hanya kipi ringan saja yang tadi seperti demam atau bengkak bisa diatasi dan bisa sembuh ya. Iya, mudah-mudahan ya bisa ditangani sendiri gitu ya, nggak sampai harus ke puskesmas juga pakai obat-obatan yang ringan gitu ya. Betul. Masih ada nih yang masuk ya dari Tri di Citerep. Katanya kita sebagai orang tua kadang mempertanyakan keaslian vaksin untuk imunisasi. Nah ini bagaimana cara mengetahui vaksin ini asli atau palsu? Buat kita para orang tua katanya. Ternyata takut juga. Itu salah satu bentuk ketakutan ya. Ternyata bukan cuman keamanannya untuk anak, terus efek kipinya, terus juga halal haram ya. Ternyata ini ya keasliannya juga ikut bikin kita. Ini karena mungkin salah satunya itu penyebabnya ya, masyarakat ketakutan itu kan pernah terjadi kasus vaksin palsu di 2016. Oh gitu. Iya, kalau tidak salah daerah Bekasi ya dulu ya. Ada klinik yang menggunakan vaksin palsu. Oh, memang ini karena ada kejadian. Jadi nanti masyarakat jangan takut bahwa distribusi vaksin ini mendapatkan pengawasan yang sangat ketat ya dari mulai pusat. Dan alhamdulillah kan kalau kita produksi vaksinnya oleh Bio Farma ya, dan ada posisinya dekat ya di Kota Bandung. Nah, jadi sehingga seluruh Indonesia ini dapat vaksinnya itu dari PT Bio Farma ini. Insya Allah asli lah ya. Asli. Bio Farma membuat sendiri dan bahkan sampai menjual ke negara lain kan. Ya, jadi kita sudah berhasil untuk menjual vaksin dari Bio Farma ke negara lain. Tapi ada beberapa vaksin juga yang kita beli dari negara lain gitu. Tapi Insya Allah dari keasliannya Insya Allah asli karena ini mendapatkan pengawasan yang sangat ketat. Iya, gitu. Baik untuk distribusi melalui dari pusat ke provinsi ke kabupaten kota, dari kabupaten kota
ke puskesmas, ke bidan swasta, ke dokter, bahkan ke klinik. Kita ada pengawasannya setiap tahun. Nah itu ya, terutama pengawasannya ternyata memang ada gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir ya. Mudah-mudahan apalagi kalau kita mendapatkannya dari fasilitas kesehatan yang memang udah ditunjuk untuk bisa memberikan vaksin atau imunisasi untuk anak ya, gitu ya. Jadi untuk Ibu Tri di Citerep, insya Allah ya kita upayakan dengan pengawasan yang ketat. Kemudian juga tempat diberikannya vaksin atau imunisasinya itu juga kita harus di tempat-tempat yang memang udah ditunjuk gitu ya untuk melaksanakan itu ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah bertanya ya tadi Ibu Asih di Cimahi Selatan, kemudian Ibu Vida di Cimahi dan juga Ibu Tri di Citerep. Ibu atau Bapak nih ya? Dari Ibu Tri atau Bapak Tri di Citerep. Terima kasih pertanyaannya yang sudah disampaikan di 085161280929. Nah, sepertinya kita sudah hampir sampai di penghujung kebersamaan kita di pagi hari ini, dan mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Teh Wati, silahkan. Ya, baik, dalam rangka program imunisasi, terutama kita akan menghadapi hajat vaksin lagi di bulan Agustus September, yaitu program BIAN. Mudah-mudahan masyarakat jangan pernah takut untuk melakukan imunisasi. Ya, itu yang pertama. Kemudian mudah-mudahan nanti masyarakat dapat mensosialisasikan kembali yang sudah mendengar podcast hari ini ya. Mudah-mudahan bisa sosialisasi kembali kepada minimal keluarga sendiri atau tetangga terdekat ya, untuk sosialisasi bahwa ada program imunisasi dan dapat nanti hadir di fasilitas kesehatan atau di pos pelayanan terdekat yang nanti kita tetapkan sebagai pos BIAN. Gitu. Dan jangan lupa pelaksanaannya insya Allah untuk Jawa Bali ya, berarti Cimahi termasuk nih, ada di bulan Agustus September. September ya di tahun ini. Jadi siap-siap, mudah-mudahan kita semua sehat selalu, jadi bisa menjalankan ini ya. Yang menjalankannya, kemudian juga yang menerima vaksin atau imunisasinya juga sehat-sehat. Jadi nggak terlewatkan lagi ya, nggak DO lagi tadi kata Teteh ya, drop on. Oke, good listeners, dan sepertinya kita harus menyudahi dulu ya perbincangan kita khususnya mengenai bulan imunisasi anak nasional, dan sebetulnya masih banyak yang ingin kita ketahui, terutama mengenai imunisasi, vaksin, kemudian pencegahan berbagai penyakit yang kayaknya sekarang kok banyak muncul itu gitu ya. Jadi kayaknya khawatir juga ya kita. Nah, mudah-mudahan sih kita diberikan selalu kesehatan, kemudian juga kekuatan ya untuk bisa menjalankan aktivitas kita dengan lancar tentunya. Oke, good listeners, dan terima kasih Teteh untuk kedatangannya. Sama-sama. Mudah-mudahan di kesempatan lain bisa berbagi ilmu lagi ya. Datang lagi ke sini, jangan kapok. Siap. Oke, dan mudah-mudahan sehat selalu. Dan juga untuk rekan-rekan di Dinas Kesehatan Kota Cimahi juga bisa menjalankan aktivitasnya pokoknya lancar-lancar ya. Yang katanya aktivitasnya banyak banget. Banyak. Iya. Oke, good listeners, dan saya Arinda Asmara pamit untuk perbincangan kali ini, dan juga Teh Wati Riswati Ningsih. Saya pamit. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Bulan Imunisasi Anak Nasional. Apa itu BIAN? Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN adalah kegiatan pemberian imunisasi tambahan campak rubella dan pemberian imunisasi pada anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Apa tujuan BIAN? Untuk mencegah peningkatan jumlah kasus beberapa penyakit di Indonesia yang beberapa tahun terakhir semakin meningkat, seperti campak, rubella, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan polio. Seperti apa gejala penyakit campak rubella itu? Campak itu bergejala mata merah, demam, batuk, dan pilek, serta bercak kemerahan pada kulit. Dan rubella dengan gejala pusing, nyeri sendi, batuk, dan pilek. Rubella jika tertular kepada ibu hamil maka akan mengakibatkan sindroma rubella kongenital, yaitu kelainan jantung, gangguan pendengaran, kerusakan otak, serta katarak.
Sasaran pelaksanaan BIAN yaitu anak usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun. Jadwal pelaksanaan BIAN mulai 18 Mei 2022 hingga 18 Juni 2022. Lokasi penerimaan imunisasi, sekolah TK, SD, SMP, puskesmas seperti Puskesmas Tiban Baru, serta Posyandu. Adakah efek samping pasca pemberian imunisasi? Kejadian ikutan pasca imunisasi cenderung ringan dan jarang, namun bila terjadi gejalanya demam, ruam merah, serta nyeri. Gejala akan hilang setelah 2-3 hari, tapi hubungi paskes terdekat jika gejala menetap. Jika anak demam, maka yang kita lakukan, perbanyak minum air putih, kompres, minum paracetamol, serta istirahat yang cukup. Apakah benar imunisasi campak rubella dapat menyebabkan autisme? Maka jawabannya adalah hoaks, ayah bunda. Apakah vaksin itu halal? Jelas halal. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan imunisasi pada dasarnya dibolehkan atau mubah sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh atau imunitas dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Ayo berikan imunisasi lanjutan, anak tepat waktu. Ayo imunisasi. The best mix of music, the best